Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini setelah minggu lalu kita belajar tentang bagaimana bahaya kebakaran dan klasifikasi dari kebakaran, maka hari ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan dari kebakaran itu sendiri. Jadi, untuk perlindungan kebakaran, itu kita tahu dulu prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya untuk perlindungan kebakaran? Itu pertama, life safety ya. Jadi bagaimana kita melindungi keselamatan jiwa kita ya. Kemudian bagaimana kita melindungi harta benda, property safety. Bagaimana kita melindungi informasi dan proses safety. Dan bagaimana kita melindungi lingkungan. Namanya ketiga L, ada L-nya, jadi lingkungan. Bagaimana kita melindungi lingkungan hidup dari kerusakan terkhusus apabila terjadi kebakaran. Nah, environmental safety. Nah, untuk pencegahan bahaya kebakaran itu bisa kita lakukan dari segi perilaku terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita mau cegah itu kebakaran, maka berperilakulah yang menunjukkan suatu tindakan yang bisa mencegah bahaya kebakaran itu sendiri. Apa-apa itu misalnya, kita menghindari menggunakan steker yang menumpuk, kabel isolasi yang tidak standar. Nah, contohnya seperti ini. Ini tentu sangat tidak standar. Kalau kita beli steker, colokan, stop kontak, ya, maka kita harus membelinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada namanya spesifikasi. Misalnya maksimal 10 ampere. Nah, berarti penggunaannya harus tidak boleh melebihi ini. Nah, jangan pakai steker yang cuma misalnya bisa cuma 2 ampere, lantas dipakai hingga 3 ampere. Tentu tidak diperbolehkan, ya, tidak standar. Kemudian misalnya apabila tercium bau gas bocor, ya cabut regulator gas. Jangan dibiarkan, karena kalau ada tercium bau gas, itu berarti ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti ada gas yang bebas mengalir ke udara. Kalau ada gas yang bebas mengalir ke udara berarti ada potensi bahaya kebakaran bila ada panas dan oksigen. Nah, seperti itu. Makanya kalau tercium bau bocor berarti segera cabut, lalu lakukan suatu tindakan yang bisa memperbaiki instalasi dari gas tersebut, ya. Nah, apabila Anda dapati pengunjung atau pegawai menyalakan rokok atau obatnya membakar di lingkungan kerja, kecuali misalnya dia adalah smoking area yang memang khusus ditempatkan untuk orang-orang yang mau merokok dan memang dirasa aman, segera sampaikan untuk matikan, jadi tegur, ya. Jangan sampai karena perbuatannya Anda juga ikut celaka bersama teman-teman yang lain, ya. Nah, jika misalnya Anda segan untuk menegurnya, ya laporkan saja kepada yang berwajib, ke security atau supervisor atasan kita, supaya beliau lebih enak mungkin menegur bawahan. Apalagi security memang tugasnya adalah menegur ketika ada pegawai atau pengunjung yang tidak memenuhi aturan. Kemudian perilaku berikutnya, kita bisa pastikan dan periksa di lingkungan kerja Anda memiliki atau terjangkau APAR. Ya, saya rasa di gedung ini maupun di gedung kampus 1 itu kita terbiasa melihat ini. Nah, ini adalah alat pemadam api ringan yang kita bisa gunakan ketika sudah mulai ada potensi api kebakaran. Nah, ini sebagai alat pendukung untuk menanggulangi kebakaran awal. Itu kalau dari segi perilaku. Nah, kemudian pencegahan bahaya kebakaran berikutnya itu bisa dengan sistem proteksi kebakaran aktif. Ya, ini ada kata aktif ya. Jadi bagaimana kita memproteksi suatu kebakaran secara aktif? Nah, pertama tadi itu ada APAR,
penyediaan APAR atau hidran. Di luar itu biasa mungkin Anda lihat ada hidran kah? Ada sprinkler. Jadi kalau misalnya ada deteksi kebakaran, maka ini bisa mengeluarkan air secara otomatis, ya. Ada pendeteksi asap dan pendeteksi panas, ya. Entah ia membunyikan alarm atau bagaimana, yang jelas dia bertugas untuk mendeteksi asap dan panas. Kemudian ada APAR termatik. Jadi ketika semisalnya sensornya terkena panas, maka dia mendeteksi ada kebakaran. Nah, maka dia akan menyemprotkan isi APAR itu secara otomatis. Kalau ini kan manual dah, manusia yang bawa, manusia operasikan. Kalau ini otomatis. Kemudian ada hidran. Oh, ini kan hidran pilar, ini hidran outdoor dan indoor. Berserta kelengkapan lainnya, misalnya di dalam ini ada selang. Kemudian untuk menunjang ini perlu suatu sistem pompa hidran. Kesemuanya ini merupakan suatu langkah untuk pencegahan bahaya kebakaran untuk dalam hal sistem proteksi kebakaran aktif. Nah, tadi itu aktif, sekarang adalah pasif. Nah, kalau pasif jadi alat atau sarana atau metode atau cara yang bisa mengendalikan asap panas maupun gas berbahaya apabila terjadi kebakaran. Nah, jadi secara tidak langsung ya membantu kita untuk memproteksi kita dari bahaya kebakaran. Misalnya peta evakuasi. Nah, saya rasa di setiap lantai ada ini, di mana titik Anda, di mana Anda harus keluar melewati jalur hingga mendapatkan titik aman di titik kumpul. Nah, titik kumpul itu di depan. Kalau di gedung ini, bagaimana ada juga petunjuk ada pintu emergensi. Kalau misalnya kebakaran itu berada di sekitar area tangga utama, ada tangga di sana yang bisa dibuka pintunya, ada juga tangga di sana. Itu merupakan pintu-pintu menuju tangga ketika ada emergensi. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk digunakan ini tangga utama ya. Ada emergency exit, petunjuk bahwa ketika misalnya ada suatu emergensi maka kita keluarnya lewat sini. Nah, ada jalur evakuasi, petunjuk jalur evakuasi, ya. Ada memang rem, ada kompartmentasi gedung. Jadi di mana gedung itu dari bahan yang tahan api. Nah, seperti itu. Nah, peta sangat membantu kita untuk bagaimana kita mengetahui titik Anda, kemudian di mana pos yang aman. Nah, misalnya seluas ini, berarti titik kumpulnya juga biasanya lebih banyak. Jadi misalnya contohnya area ini yang luas, itu dia memiliki titik kumpul 3, ya. Mana A, ini titik kumpul 1, titik kumpul 2, dan titik kumpul 3. Nah, kemudian ada lagi yang pos aman di lapangan sepak bola. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kita ada di area di sini. Oh, berarti kita ke C. Dengan adanya peta ini kita bisa tahu, oh ternyata ada yang terdekat. Titik kumpul terdekat, berarti kita ke sini. Oh, ternyata kita berada di sini lalu terjadi kebakaran, oh berarti kita ke area A. Ya. Jangan sampai terjadi kebakaran di sini malah kita pergi ke area yang lebih jauh, titik kumpul yang lebih jauh. Nah, peta ini membantu kita mana area yang terdekat. Ya, nanti kita lihat, cari tahu juga ya. Nah, ini ada jalur-jalurnya, ada panah-panahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi adalah pencegahan, maka selanjutnya adalah bagaimana kita membahas tentang pengendalian dan perlindungan dari kebakaran. Ya, jadi bagaimana mengendalikan kebakaran itu sendiri dan bagaimana kita melindungi diri kita dari kebakaran itu sendiri. Ya, contohnya adalah
bagaimana usaha kita untuk memadamkan bahaya kebakaran tersebut? Masih ingat segitiga api? Ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar. Ya. Nah, untuk menghilangkan kebakaran, putuskan salah satu itu. Misalnya bahan bakarnya yang hilang, atau oksigennya yang hilang, atau diminimalisir, atau panasnya yang dikurangi atau dihilangkan. Nah, makanya, misalnya ini mengurangi temperatur, berarti dia menghilangkan segitiga api dari segi panasnya. Nah, makanya dia semprot misalnya air untuk mengurangi temperaturnya. Atau bahan bakarnya dipindahkan supaya dia tidak terkena api. Jadi misalnya ada kebakaran, lantas di sini masih ada bahan bakar. Ini bagaimana kita sedot bahan bakar yang tersisa ini supaya nantinya tidak menjalar sampai ke sini. Itu dari segi bagaimana menghilangkan bahan bakarnya. Atau meminimalisir atau menghilangkan oksigen. Nah, menutup benda itu secara otomatis membuat sistem ini akan kehabisan oksigen, karena oksigen terus dipakai untuk api. Kalau ditutup, kalau misalnya tertutup, maka dia tidak kontak dengan udara yang mengandung oksigen. Nah, ketika misalnya oksigennya sudah habis, ya otomatis apinya juga bakalan tidak terbentuk lagi, sudah padam karena unsur oksigennya sudah habis. Nah, seperti itu. Atau kita bisa menghambat reaksi atau rantai perjalanan dari api itu sendiri. Kalau ada pertanyaan, langsung saja diangkat tangannya, baru bertanya. Saya langsung dijelaskan pas di materi itu. Nah, kita bahas metode pemadaman bahaya kebakaran tersebut. Jadi tadi pertama pendinginan, ya prinsipnya menurunkan panas, karena kan kita mau dinginkan sampai suhunya itu di bawah titik nyala atau flash point. Ketika misalnya kita menyiram kebakaran tersebut, lalu dia sampai mencapai suhu di bawah flash point, maka otomatis dia akan padam. Kemudian ada penyelimutan, mau pakai kain basah atau langsung ditutup, itu artinya memutuskan hubungan udara luar dengan oksigen. Nah, sehingga nanti ketika oksigennya sudah habis, maka api juga bakal padam. Itu yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, ada pemisahan bahan bakar, bahan mudah terbakar. Jadi bagaimana kita mengurangi atau mengambil bahan yang terbakar atau menutup aliran cairannya, supaya api ini nanti tidak menyebar ke bahan bakar berikutnya. Seperti itu. Ada juga memutus atau menghambat reaksi rantai, itu bagaimana kita prinsipnya memutus rantai reaksi pembakaran dengan misalnya menggunakan apar. Nah, berkaitan dengan apar, maka mari kita bahas apar itu sendiri. Apa itu apar? Alat pemadam api ringan. Ya. Nah, komponen dari apar ada corongnya, ada labelnya, ada selangnya, ada kunci pengamannya. Kunci pengaman ini untuk apa? Supaya misalnya Anda memegang ini, ya, itu tidak tertekan, karena kalau tertekan ya keluar isi aparnya. Nah, nanti mau digunakan baru dilepas ini pinnya. Ada tuas itu sendiri, ada indikator tekanannya bahwa aparnya itu masih berisi atau tidak. Ada tabung isi dari bahan pemadam itu sendiri. Oke. Nah, jadi alat pemadam api ringan ini juga ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Men 1980. Syaratnya itu harus siap pakai pada waktunya. Jenis dan ukurannya harus sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil, kondisinya baik, setiap orang dapat mengoperasikannya dengan benar tanpa membahayakan orang tersebut. Nah,
Jenis-jenis apar. Jadi apar itu ada juga berbagai macam jenisnya. Secara garis besar terbagi dua. Ada jenis basah, ada jenis kering. Kalau basah isinya bisa air, bisa busa. Kalau dia jenis kering isinya dia dry powder, ada karbon dioksida, ada clean agent. Ya. Nah, jadi tadi ada water, ada powder kering ya, bubuk kering, ada gas karbon dioksida, ada busa, ada vaporizing liquid. Nah, jadi ada tipe foam, powder, CO2. Nah, untuk CO2, karena sifat gas CO2 berkurang tinggi, dapat mencapai suhu minus 90, maka diwajibkan menggunakan apa jenis CO2 dengan menggunakan nozzle corong yang mengarah ke sumber api. Nah, untuk apar karbon dioksida itu dia efektif memadamkan api kelas kebakaran. Kemarin kan sudah belajar tentang kelas kebakaran ya. Nah, dia kalau kelas kebakarannya itu adalah C, D, dan K, maka yang cocok digunakan adalah CO2. Kemudian ada apar jenis clean agent. Nah, dia banyak fungsinya, dia bisa efektif untuk memadamkan kebakaran tipe A, B, C, dan K. Kemudian Anda lihat, jadi ketika misalnya kita ingin memadamkan kebakaran, lantas kita ingin cari tahu apar yang cocok yang digunakan, maka kita harus cari tahu dulu klasifikasi. Klasifikasi ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Ya, kalau misalnya dia kebakarannya dari bahan padat, misalnya kayu, kertas, atau kain, dan lain-lain, berarti dia di kelas A. Berarti yang paling cocok digunakan itu gunakan air. Karena kan dia padat, kayu, kertas, kain. Kalau busa kurang efektif. Jadi gunakan air yang sangat efektif. Atau bisa juga clean agent. Hanya tidak efisien karena ini kan mahal. Ada lebih murah air, kenapa tidak gunakan air saja meskipun sama-sama sangat efektif. Jadi kalau keduanya ini ada, maka pilihlah air supaya lebih efisien. Karena secara efektif sama, tetapi kalau efisien lebih efisien air. Kemudian kalau kelas B, itu kelas B berarti dari cair dan gas. Misalnya kebakaran itu dari bensin, solar, atau dari gas LPG, LNG, dan lain-lain. Maka jangan gunakan air. Malah berbahaya kalau dia dalam bentuk minyak. Kenapa bisa berbahaya? Api, kemudian bahan bakarnya minyak, Anda kasih air, malah minyaknya semakin menyebar. Minyaknya semakin menyebar, kebakaran semakin besar. Makanya justru berbahaya pakai air. Jadi kalau misalnya kebakarannya dari minyak atau gas, maka jangan gunakan air. Gunakanlah busa untuk menutup. Kemudian bisa juga clean agent. Kalau dia kelas C, berarti dia kebakaran dari listrik. Nah, jangan gunakan juga air. Listrik, air. Listrik juga busa, jangan. Gunakanlah clean agent. Kalau dia kelas D, berarti dia kebakarannya dari logam. Misalnya seng, lithium, magnesium yang terbakar. Maka gunakanlah gas karbon dioksida. Kalau dia kebakarannya dari minyak memasak ya, atau lemak, nah, maka dia kelasnya K, maka gunakanlah clean agent atau karbon dioksida. Sama tadi, karena ini adalah oil, maka berbahaya kalau kita gunakan air. Nah, seperti itu.
Selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu apa yang cocok untuk kita gunakan, maka kita harus cari tahu juga bagaimana menggunakan apar itu sendiri. Kita sudah menentukan ini apar apa yang Anda gunakan, berarti kita harus cari tahu prosedurnya. Jadi kalau mau ingat caranya, ingat saja ini kata kuncinya, cara. C itu cabut, jadi cabut ini pin pengamannya. A itu arahkan, arahkan pada sumber api. R itu remas, ini dan ini itu diremas supaya isian dari bahan pemadam keluar. Kemudian A, arahkan nozzle-nya ke kiri dan kanan ke bagian api itu sendiri. Nah, standar apar itu dirancang dengan tekanan lebih dari 14 kg per cm kubik yang dapat mendorong seluruh medianya. Kalau bisa dia dalam waktu minimal 8 detik. Nah, itu standar apar. Nah, kalau pemasangannya saya rasa biasa lihat kalau ada apar biasanya di atas itu ada keterangan seperti ini. Entah misalnya dia dalam box yang tersembunyi, tapi kalau ada tanda begini berarti isi box itu adalah apar. Atau biasa langsung, atau bisa di box seperti ini juga. Nah, cara menggunakan apar tadi sudah dijelaskan. Dalam penggunaan apar ada berbagai kebiasaan yang salah, yang kurang tepat ya, kurang tepat. Contoh, ketika misalnya kita menggunakan apar, lalu kita ingin membawanya ke sumber api, kalau seperti ini tidak disarankan. Kenapa? Dia kan agak bukan ringan, bukan juga terlalu berat. Kalau misalnya diangkat seperti ini kan bakalan resiko. Kita kan kalau berlari, yang paling banyak gerakannya adalah kaki. Nah, kalau misalnya ini kan bisa mengenai lutut, bisa sampai pecah misalnya lari sambil apa? Karena dia itu agak berat. Sedangkan kalau kita mau cepat-cepat lari, bisa jadi kecelakaan, malah jatuh, malah kena kaki. Itu maka posisi ini dianggap tidak tepat. Bagaimana caranya kalau mau lari lalu bawa aparnya? Berarti beda kalau dekat ya. Kalau dekat boleh seperti ini. Tapi kalau masih jauh titiknya kita mau bawa, berarti seperti ini. Nah, kaki kita akan lebih leluasa bergerak dengan langkah yang disesuaikan. Dan ketika misalnya kita membawa dalam posisi seperti ini, bebannya tidak terlalu dirasakan dibanding dengan menenteng. Nah, seperti itu. Karena misalnya dia kapasitasnya 6,8 kg. Nah, dengan posisi seperti ini itu lebih enteng rasanya dibanding dengan membawanya seperti tadi. Nah, ini juga cara yang salah. Jadi bagaimana kita menarik segel akan menjadi sulit karena Anda tidak memahami bagaimana cara melepas segel dengan benar. Jadi paham dulu caranya. Nah, tarik segelnya dengan benar. Kalau salah malah tambah ruwet. Malah tambah lebih kencang segelnya. Nah, memegang selangnya jangan seperti ini. Ya. Ini anggaplah misalnya suatu keran air yang mengandung air dengan tekanan yang tinggi, kan bisa bergoyang gitu ya. Malahan bisa ke ini. Pegang ujungnya. Apalagi ini jelas ini bertekanan. Ketika suatu selang teralir suatu tekanan, dia kan bakalan seperti ini ya. Gerakan itu tidak bisa ditekan. Itu malah tidak terarah. Yang benar seperti ini, pegang yang ujungnya. Nah, seperti itu. Itu cara mengoperasikan apar itu sendiri.
Coba kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. video Kali ini ini saya menjelaskan, akan jadi menjelaskan tentang sayangnya ini cara bukan headphone, jadi penggunaan suaranya APAR. tidak keluar. APAR adalah singkatan dari yang harus digunakan pemadam bagian itu sendiri. Ini sebagai ingin mengetahui jenis yang sejenis, kemudian kita bisa Jadi memadamkan di label itu kebakaran yang sendiri diakibatkan oleh ada bensin keterangan oil ya, cair, bahwa ini cat, APAR dan bahan untuk cair mudah memadamkan terbakar lain yang api sejenis. tipe apa? Dan Oh, juga berarti kita dia bisa tipe padamkan A, kebakaran akibat tipe B LPG, bisa, tipe C bisa. metan, Nah, dan pada butan. oil Dia dan bisa gas memadamkan dan tipe listrik. A, Oh, tipe B, berarti misalnya, dan tipe C. pas lihat APAR, Kemudian ini dia ternyata juga ada APAR ada label kode ABC, berarti bisa memadamkan api Recharge yang and dari Inspection Record. Jadi kita bisa bahan padat, melihat cair, produksinya, gas, purchase ordernya, serta dari kemudian kita bisa lihat expirednya, kapasitasnya, dan tipenya. dan keterangan Tipenya APC lainnya powder juga 80%. Kita bisa lihat itu ada. recharge immediately after. Langkah ketiga adalah R. Jadi ini cara caranya. Jadi pinnya dicabut. Jadi kita sudah buka segelnya, mencabut pin. APAR yang baru tentunya ada segel segelnya ya. Buka dulu segelnya. Ya, jadi bukannya kita seperti sudah itu. buka segelnya karena produk ini masih baru. Kemudian barulah kita cabut pinnya. cabut ini masih langkah pinnya. pertama karena C, cabut pinnya. Jadi cabut pinnya seperti ini. Jadi pinnya dicabut seperti ini. Jadi nah, dilihat dari sisi lain, pinnya itu akan tercabut seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah A, arahkan selang dan nozzle-nya ke arahkan ke sumber api. Itu adalah langkah kedua. Kemudian R itu R adalah lagi. remas. Dalam hal ini, jadi bagian atas dan bawah itu diremas agar mengeluarkan isi bahan isian pemadam dari powder dalam bahan tabung ini bisa keluar. Misalnya ini adalah APAR yang berisi bahan pemadam powder, makanya dia bisa kelas A, B, dan ke C. sisi kanan dan sisi Kemudian kiri misalnya ada api, dari maka yang terakhir adalah arahkan ke sisi kiri kanan dari api itu sendiri, bisa tertutup supaya jangan cuma powder saja dari beberapa sisi. Nah, berikut adalah salah satu atau beberapa cara penggunaan APAR yang mungkin keliru. Mengarahkan penggunaan APAR dengan 4 tahap tersebut, kita melakukan misalnya ini dekat, berarti bisa langsung ditempel. Ini termasuk APAR yang lumayan besar, itu artinya memiliki isian yang cukup banyak, jadi ini dia arahkan ke kiri dan ke kanan. Tapi ingat ya, ini ya prakteknya, ini ya, perhatikan arah angin. Ini anginnya berarti lari kemana? Ke sana ya kalau apinya. Jangan memadamkan dari sini. Ini api malah lari ke sana ini. Panasnya itu kebanyakan mengarah ke Anda. Ini berbahaya. Maka kalau arah anginnya itu ke sini, berarti kita dari sini memadamkan. Jadi ingat, ikuti arah angin ya, supaya dalam menyemprotnya juga dia tidak melawan arah angin itu sendiri. Kalau dari sini kita sudah bisa jadi kena panas yang berlebihan, dan kita bisa melawan angin itu sendiri, apalagi anginnya kencang kalau di outdoor ya. Jangan sampai kita semprot ke sini malah ada hambatan atau dorongan lawanan dari angin. Nah, itu bahaya. Jadi perhatikan arah angin, kalau dia ke sini berarti kita memadamkannya dari arah sini. Nah, seperti itu. Nah, APAR kalau digunakan tidak sesuai, maka dia juga ada namanya kegagalan APAR.
apa itu? Kalau misalnya kita gunakan tidak sesuai, bisa jadi malah jadi berbahaya, atau ukurannya tidak sesuai, atau apar itu tidak pernah diperhatikan, mungkin dia sudah lama berkarat malah macet tidak berfungsi, atau salah dalam penempatannya, tidak mudah dijangkau atau malah sulit dijangkau, atau petugasnya memang yang belum terampil menggunakan itu sendiri. Atau dia tidak memiliki tekanan supaya dia bisa keluar ketika valve-nya dibuka, karena mungkin sebelumnya ada kebocoran makanya tekanannya berkurang, atau dia karena sudah lama dan kadaluarsa dia bisa menggumpal. Karena kita menunda-nunda untuk melakukan refill bahan dari pemadam itu sendiri. Ini ada jenisnya, bagaimana kita, jadi ada jangkauannya 2 meter, yang paling jauh kalau powder itu sampai 7 meter. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang tipe powder, berarti usahakan lebih jauh. Kalau CO2 agak dekat ya. Kalau foam ya sekitar 5 meter sedang. Itu jarak dari titik api. Nah, kalau memang apar sudah habis atau memang tidak ada, misalnya di tempat tradisional, maka gunakanlah apat. Jadi sisa diganti T ini. Alat pemadam api tradisional. Misalnya ada selimut kah, karung kah, goni kah, handuk tebal, atau apapun itu, kain. Apalagi kalau bisa dibasahi terlebih dahulu. Misalnya ada api, tutup dengan kain basah. Pertama dia kurangi panasnya, dia juga hilangkan kontaknya dengan oksigen. Jadi pas ada api, tangani segera dulu, baru berteriak minta tolong. Ambil apapun kain yang ada dekat Anda, basahi. Misalnya yang ada di dekat Anda adalah lap kaki tebal, kalau bisa langsung celupkan di baskom atau ember terdekat, langsung misalnya ini apinya, tutupi dari atas, supaya oksigennya tidak ada lagi dan panasnya berkurang, sehingga segitiga api tidak terbentuk, berarti api sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Atau pasir, lempari pasir. Kalau ada pasir di situ, lempari saja. Misalnya ada api, lempari pasir sampainya tertutup ini api, tidak kontak dengan oksigen, sudah padam apinya. Dan benda apapun lainnya yang bisa memungkinkan untuk menutup api itu sendiri hingga padam. Nah, basahi, lindungi kedua tangan, arahkan, tutup sumber api tersebut. Kalau untuk pemadam kebakaran yang dari petugas, ada beberapa alat memang, misalnya dia punya mesin pompa air gun portable, ada juga mesin pompa jinjingnya, ada mesin pompa slip-on, mesin kompresor hose gun, ada selang hisap, ada juga selang penyalurnya, ada konektornya, ada nozzle-nya untuk mengkarakterisasi cairan. Sebagai pengawas pelindung ada GPS supaya kita tahu, lokasinya ini pemadam sekarang ini berada di titik ini loh. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi antar satu dengan yang lain dengan menggunakan HP, ya. Karena biasanya itu kalau kebakaran ada gangguan listrik dan lain-lain, jadi gunakan HP. Untuk pemadaman kebakaran, untuk melihat bagaimana aplikasi teknik nozzle dari pemadam kebakaran itu sendiri, bisa saksikan melalui video berikut. Jadi prinsipnya begini, ada 2 regu, misalnya itu minimal 2 regu. Ini ada kebakaran, kita dekati dulu kebakaran tersebut dengan menggunakan teknik spray supaya melindungi diri kita. Jadi tekniknya spray dulu, dia spray dulu nih, sambil dekati. Ketika dia sudah dekat,
satu tetap spray supaya melindungi rekan kita, satu jet untuk mengarahkan ke sumber api. Jadi satu melindungi si pemadam, satu terapkan sistem yang jet itu, yang lurus itu, supaya mengarah langsung ke sumber api. Nah, seperti itu teknik pemadaman yang bagus. Karena kalau keduanya jet tidak efektif, karena bisa jadi apinya itu bisa jadi malah melukai kita kalau semakin mendekati, kalau kebakarannya besar. Sampai dipastikan betul-betul tidak ada lagi api, nah, barulah kita bisa memastikan bahwa api telah padam. Nah ini ya, ada yang jet, ada yang spray. Seperti itu. Kemudian ada hidran. Kan ada APAR, ada juga pemadam kebakaran, ada juga hidran. Jadi ada hidran yang di dalam gedung, ada juga hidran yang di luar gedung. Nah, seperti ini. Jadi cara penggunaannya, buka dulu itu kotak hidrannya. Biasa lihat ya, yang kotak warna merah itu, saya tulis juga di sini hidran. Buka dulu kotaknya. Di kotak itu ada selang. Kalau selang hidran itu harus digulung seperti ini ya. Jangan digulung seperti ini. Kenapa? Kalau digulung seperti ini, ketika dalam keadaan darurat langsung bisa dihempaskan lurus begini. Ya. Jadi ini didorong, langsung dia dihempaskan, jadi bisa cepat lurus. Kalau seperti itu tadi agak lama. Nah setelah digelar selang tersebut, bawa ujung selangnya ke hidrannya, misalnya di luar ya, outdoor ya. Nah, bawa itu di sininya, hubungkan, sambungkan ke hidran. Setelah itu buka, jadi di hidran ini ada valve. Apa itu valve? Katup, keran. Jadi buka kerannya. Kalau dibuka kerannya, otomatis dia mengeluarkan air. Semprotkan air yang keluar dari hidran tersebut ke api yang kita mau tuju untuk padamkan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau indoor? Ya sama tadi, buka. Biasanya dia langsung sudah ada nozzle, sudah terpasang. Jadi langsung saja pegang nozzle-nya, sambil pegang selang bagian ini, sambil berlari, tarik, keluar. Lalu di nozzle itu biasanya ada katupnya ya, valve-nya, langsung dibuka, nah, langsung arahkan ke sumber api yang dipadamkan. Nah, seperti itu cara penggunaan hidran. Nah, jadi fire group ada kelompok merah, ada kelompok biru. Biasanya dalam suatu industri yang baik, ketika misalnya dia menerapkan manajemen K3 yang baik, berarti dia ada tim yang dibentuk fire guard ini ya. Nah, ada beberapa sandi-sandi yang biasa digunakan ketika dalam keadaan darurat dalam penanggulangan kebakaran. Misalnya dari kejauhan Anda diminta untuk membuka air, berarti kodenya adalah seperti ini. Kalau tutup air, berarti kodenya adalah seperti ini. Kalau semisalnya tekanannya kurang, berarti arahkan seperti ini ya. Ini artinya Anda diminta untuk tambah tekanan. Kalau dia minta tekanan terlalu berlebihan, berarti ke bawah ya, kebalikan yang tadi. Nah, kalau seperti ini dia menandakan status bahan bakarnya. Misalnya status bahan bakarnya low atau sedang. Nah, kalau bahan bakar penuh, misalnya kita sedang mengisi bahan bakar, lantas dia sudah penuh, berarti kita beri kode seperti ini ya.
Nah, ini artinya dia sudah penuh. Kalau dia masih sedang untuk memberikan informasi bahwa bahan bakar ini masih setengah atau sedang, berarti di tengah-tengah dari kita. Kalau bahan bakarnya kurang, tundukkan diri Anda sedikit, lalu beri peringatan seperti ini bahwa bahan bakarnya kurang. Nah, ketika misalnya Anda diminta untuk mematikan mesin, berarti kodenya adalah seperti ini ya, matikan mesin. Nah, kalau misalnya kita sudah diminta untuk berkemas, nah, kalau begini itu ambil semua barang, mari kita berkemas seperti itu. Nah, kode darurat kalau dia gray berarti dia ada gangguan keamanan. Pink biasanya ada penculikan bayi. Kalau merah kebakaran, black bom, green gempa bumi, orange ada tumpahan bahan berbahaya dan beracun, kalau biru ancaman keselamatan jiwa, kalau ungu berarti ada perintah mari kita mengevakuasi diri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tim tanggap darurat, maka ada biasanya yang helm merah berarti dia penanggulangan bencana itu. Kalau hijau biasanya dia pengamanan. Kalau kuning dia bagian dokumen dan material. Kalau putih dia bagian komunikasi. Kalau biru yang bertugas untuk mengevakuasi beberapa titik. Nah, jadi kalau dia penanggulangan berarti dia bunyikan sirine, matikan alarm listrik, terus gunakan apar, padamkan kebakaran, terus secara administrasi yang helm apa tadi itu membuat kronologi kejadian dan laporkan kepada ketua, tanda tangan. Kalau evakuasi itu dia tugasnya mengarahkan, mengumpulkan pegawai ke titik daerah lokasi evakuasi, terus hitung berapa jumlah pegawainya, amankan pegawainya, kalau ada yang terkena mesti bawa ke rumah sakit, beritahukan kepada pegawai pengunjung untuk jangan panik, membuat terus kemudian membuat kronologi kejadian, laporkan kepada ketua lalu tanda tangan. Nah, kalau untuk yang tim dokumen, bagaimana mengidentifikasi tempat penyimpanan arsip yang berharga, lalu dia bertugas untuk bawa itu arsip yang berharga bawa ke tempat evakuasi. Yang peralatan-peralatan mahal didahulukan bawa ke evakuasi. Selama mungkin kan ya, bawa peralatan ke daerah evakuasi. Berikan perlindungan peralatan di daerah evakuasi. Untuk yang komunikasi, telepon polisi, pemadam kebakaran, keluarga misalnya kalau ada korban, telepon keluarganya. Kemudian kalau mau hubungi juga bagian pers juga boleh. Ini yang utama dulu, polisi. Ini yang paling pertama, pemadam kebakaran. Nah, jadi tidak saling mengharapkan nih. Kalau ada tim tanggap daruratnya, kita sudah tahu, apa saya tugas saya? Saya amankan dokumen peralatan. Saya mengamankan manusia-manusia pegawai absen, siapa yang kurang, dan sebagainya. Nah, supaya tim bisa melaksanakan tugas dengan baik, biasanya kita lakukan pelatihan dalam bentuk simulasi. Jadi seolah-olah ada kebakaran. Biasanya di industri minimal setahun sekali mengadakan simulasi karena kan industri rentang untuk terjadi bahaya kebakaran. Kalau pegawainya sendiri tidak tahu menanggulanginya itu, bisa jadi terjadi kebakaran hebat. Pegawainya sendiri ikut menjadi korban, industri tersebut juga ikut menjadi korban. Makanya perusahaan lebih memilih untuk memberikan pelatihan dan simulasi kepada pegawai itu sendiri. Kadang juga bekerjasama dengan tim damkar. Nah, seperti itu. Jadi simulasi, ada alarm, dia nyalakan, dia melihat apakah betul ini semua pegawai lari ke titik evakuasi. Kalau ada pegawai masih tetap bekerja, berarti dia tidak mendapatkan pelatihan yang baik. Makanya diberi pemahaman pegawai-pegawai yang tidak memenuhi bagaimana keadaan darurat itu dengan baik. Nah, seperti ini. Diarahkan ke titik evakuasi. Sambil bagaimana kita mensimulasi menggunakan APAT. Ini tadi APAT ya, selimut itu masuk di alat pemadam api tradisional. Atau menggunakan APAR yang ada, jadi dilatih karyawannya. Biasanya bekerjasama dengan petugas
Ini ya. Nah, saya rasa di setiap lantai ini ada misalnya petunjuk bahwa oh Anda itu sedang berada di sini loh. Nah, maka gunakanlah jalur. Kalau kebakarannya di sini berarti lari ke sini. Kalau kebakarannya di sini berarti lari ke sini. Dua-duanya bisa ya. Bagaimana tindakan kita saat kebakaran? Ini sangat perlu harus diketahui. Ya, kalau kebakaran, hentikan kegiatan, masa tetap kebakaran masih saja tetap bekerja. Kebakaran, apa saja kan? Ini ya. Pernah saya di Pampang ya, di area rumah saya, kebakaran rumahnya, dia sudah selamat keluar, tapi dia malah masuk kembali ambil skripsinya karena sudah masih manual dulu, masih dalam ini tuh hard file, sudah ini tidak keluar nih, meninggal ya. Karena pokoknya jangan mikir lagi yang lain tuh, dapatnya dari Anda dulu kalau memang sama sekali ini. Nah, kemudian bagaimana tindakan supaya api tidak menyebar? Tutup semua pintu. Misalnya kebakaran dalam sini, tutup pintunya. Kebakaran dalam sana, tutup pintunya, bukan tutup. So, pertama kan kalau tertutup semua kan tidak ada oksigen lagi yang masuk. Nah, kita harapkan pas oksigennya habis, tidak ada lagi suplai oksigen, padam apinya. Kita harapkan itu. Dan juga tidak malah menyebar, toh. Kalau ini kan menyebar, ada oksigen di sini malah menyebar kalau terbuka pintu. Makanya tutup semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat juga perjalanan dari api itu sendiri. Ya, jangan diam. Jika terperangkap dalam ruangan, kasih tahu kepada Anda kalau ada jendela. Bilang, saya di sini, atau telepon. Lakukan usaha apapun itu untuk menunjukkan bahwa saya sedang membutuhkan bantuan. Jangan tinggal termenung di sini. Lakukan usaha apapun. Jangan, artinya pada saat kebakaran jangan langsung putus asa. Bilang akhir-akhir main ini sudah. Pokoknya usahakan saja bagaimana Anda bisa mendapatkan pertolongan. Kalau ada telepon ya telepon. Kalau ada jendela ya apapun itu benda beri tanda toh. Orang pasti bakalan kalau dari kejauhan ada jendela, apa begini orang ini. Oh, berarti dia ada anu. Kemudian ingat asap itu beracun. Dan panas. Asap itu lari ke mana? Ke atas. Makanya jika terangkat merangkak ya. Hidung kalau bisa dekatkan dengan lantai. Karena kan asap ke atas. Di bawah lebih minim. Jadi lebih aman udaranya, lebih bersih daripada yang di atas. Kalau Anda tetap berdiri, maka Anda akan menghirup gas ini sampai Anda melebihi dosis keracunan sudah. Nah, jadi udara di bagian bawah itu lebih bersih daripada pengaruh asap itu. Sampai ada pertolongan. Jangan melompat. Ini gunanya. Ini ya. Terlalu panik. Api semakin mendekat, terlalu panik, dia malah melompat. Ya sudah, ini baru mau selamatkan, tapi ini sudah melompat. Ya sudah. Ya. Tunggulah bantuan petugas rescue. Karena kalau melompat malah Anda bukan korban kebakaran, tapi korban bunuh ya. Bagaimana kalau kejadiannya misalnya di lantai 10, yang mana mau dievakuasi terlebih dahulu, nah banyak lantai ini. Yang sekitarnya dulu, jadi sekitar ini ya, 10 itu sendiri, boleh juga 9 dan di atasnya. Karena kan api, asap ke atas toh. Nah, jadi dulu kan di atasnya dulu. Nah, baru setelah ini di atasnya lagi. Habis di atasnya baru ini lantai 8, 7, 6, 5. Jadi dahulukan dulu lantai itu sendiri dengan di bawahnya dan di atasnya. Nah, ini urutannya. Baru atasnya lagi. Nanti baru mulai 8, 7, 6 sampai di lantai 1. Jadi kalau kebakarannya lantai 12,
Berarti evakuasi lantai 12, 11, 13, 14, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu urutan evakuasinya. Jangan yang dibawa dulu. Ini sudah malah ini muka. Jangan panik, jangan gunakan lift. Berjalan dengan teratur, jangan lari, segera menuju tangga. Dahulukan penghuni yang cacat, bantu terhadap tamu yang kurang mengetahui, lepaskan sepatu yang berhak tinggi, segera keluar menuju tempat berhimpun, jangan berhenti atau kembali ke lantai ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membawa korban? Ya, membawa dalam keadaan menggendong itu berat. Apalagi kalau misalnya dari lantai 10 mau dibawa ke lokasi aman, malah jadi dua-duanya jadi ikut korban. Nah, kalau kita bawa seperti ini memang dilihat bentuknya tidak begitu ini, tetapi ini lebih mudah. Makanya orang kalau bawa barang itu di pelabuhan, bawa barang dia gunakan punggungnya, tak? Lebih ringan rasanya dibanding dengan membawanya dengan menggendong, tak? Ya kalau cewek sama, tak? Kalau ada perempuan yang bisa tolong ya perempuan yang tolong perempuan, laki-laki yang tolong laki-laki. Kecuali kalau tidak ada perempuan yang bisa, daripada Anda menjadi korban ya bersedia. Ya. Bagaimana kalau dia hamil? Tidak bisa seperti itu. Kalau dia hamil kan, kalau dibawa seperti ini, ada bayinya di sini toh? Ada bayinya bayinya. Tidak mungkin toh. Jadi kalau orang hamil, itulah risikonya orang hamil. Jadi seharusnya itu orang hamil berada di ruangan yang minimal ada 2 orang. Karena kalau mau diselamatkan harus minimal 2 orang yang angkat. Nah, seperti itu. Nah. Yang paling enteng juga seperti ini. Kalau misalnya ada entah itu misalnya apa toh? Selimut di hotel atau mungkin ada spanduk, gunakan saja ini. Nah, bisa langsung membawanya lebih enteng. Atau ada memang peralatan khusus. Misal dari lantai 20, langsung saja. Biasa dipasang secara cepat ini. Satu-satu akan diarahkan oleh petugas untuk masing-masing satu-satu turun. Itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, misalnya korbannya digantung, jadi sering-sering melatih anak perempuan supaya ini tuh biasa petugas akan memberi bantuan untuk menggantung, biasanya dimiringkan supaya dia mengalir sendiri ke arah yang aman. Nah, seperti itu. Atau ada sliding roll ya, misalnya dia dari lantai berapa, langsung diarahkan semua terjun ke bawah sini. Tapi kan aman toh? Ya ada sliding. Nah. Ya. Masuk ke dalam sini toh, meluncur, tapi dia meluncur dengan aman karena ada sliding rollnya. Nah. Jadi mirip-mirip rasanya di waterboom ya. Iya, Pak. Ya. Tapi jangan ketagihan, jangan pergi lagi naik. Kalau Anda biasa ke Nipa itu ada. Iya. Nah? Saya biasa coba itu. Iya, saya mau coba itu, saya pakai. Nah, itu salah satu juga cara ketika terjadi kebakaran, kasih turun semua situ. Atau yang seperti ini, lurus, nah? Kalau tadi kan agak miring, kalau ini escape dia lurus, tetapi dia ada di sini yang dari karet itu, jadi dia tidak terbentur, tidak ada benturan, tak? Dia memang sudah didesain, dia tidak bakal. Ini kan dia di sini dia ini, tak? Atau jumping seat ya, nah, turun ke sini, melaksanakan
malah bagaimana untuk kebakaran hutan? Patroli, atau kita pasang sekat-sekat air supaya tidak merambat jauh, atau aktivitas pembasahan rutin. Kalau misalnya dia kemarau sekali, panas sekali, ada biasa muncul api-api, ya siram. Kita pengamatan tinggi muka air tanah, bagaimana pemadaman langsung dalam upaya pemadaman kebakaran sendiri, bagaimana kita membantu investigasi kejadian kebakaran, bagaimana pembasahan cepat lahan gambut terbakar di tengah bencana, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana kita sebarkan brosur tentang bahaya kebakaran hutan itu sendiri dan lahan. Janganlah meracuni udara bersih dengan membakar hutan dan lahan. Pasang rambu-rambu tentang bahayanya itu kebakaran hutan dan lahan. Gunakan media basah untuk kampanye bahaya kebakaran hutan dan lahan. Pembangunan fisik, sarana dan prasarana. Pengembangan sumber daya manusia dan peralatan, penerapan sains teknologi untuk mencegah kebakaran dan pencegahan kebakaran hutan secara nasional. Kemudian ada beberapa tingkat provinsi atau tingkat unit pencegahannya, bagan alurnya. Kalau merah awas, kuning tinggi, hijau sedang, kalau biru dia rendah biasanya. Siaga 1, 2, 3, 6, 4. Kalau teknik pemadaman, misalnya apinya sudah besar toh, itu bisa dengan mengapit. Ini berarti arah apinya kemana? Arah angin kan ke sana. Jangan padamkan api dari sini. Kalau memang Anda masuk dari sini, ya jangan keluar dulu dari sini. Jadi ini teknik sayap ya. Serang kiri, serang kanan. Itu namanya teknik mengapit kalau memadamkan kebakaran. Kemudian ada teknik mengejar. Dia memang arah angin ke sini, berarti kita dari sini ya. Memang dia langsung masuk ke tengah-tengah, lihat sumber api ini, kejar ini api. Nah, apinya betul-betul padam. Ada teknik memotong. Jadi misalnya arah angin ke sana, kita dari sampingnya kita potong ini, supaya misalnya dia tidak menyebar ke sini, kita potong dia. Nah, seperti itu teknik untuk pemadaman api. Atau di sana ada kapak kah? Nah, kita bisa menggali pembuatan jalan api. Ada pemotong pengait rumput, golok, gergaji. Nah, kita bisa gunakan alat-alat ini yang ada untuk memudahkan api itu bisa padam. Misalnya ketinggian misalnya 1 meter, pukul-pukul pakai ini, pakai cangkul, baru tajam, skop, bersulut, pompa punggung, bak air portabel. Nah, itulah bagaimana kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kebakaran itu alangkah baiknya dicegah terlebih dahulu. Kalau memang sudah kita upayakan secara maksimal untuk cegah dan tetap terjadi kebakaran, maka kita harus pahami betul-betul bagaimana menanggulangi kebakaran itu sendiri. Karena jangan sampai malah ulah tak malah semakin membesar. Seperti itu.